Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena waktunya telah tiba, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, Selasa, tanggal 20 Oktober 2020. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat mengikuti, selamat bergabung. Mari kita undang hadirat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah lagu. Kita angkat nyanyian Percayalah, sungguh percayalah. Saat kau terpuruk dalam lembah kelam, seakan hidupmu tiada harapan, janganlah terbersih di dalam hatimu untuk cari jalan keluar sendiri. Serahkan segala bebanmu hanya kepada Tuhan. Yesus, Dia pasti menolongmu dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Saat kau terpuruk dalam lembah kelam, seakan hidupmu tiada harapan, janganlah terbersih di dalam hatimu untuk cari jalan keluar sendiri. Serahkan segala beban, serahkan segala bebanmu hanya kepada Tuhan. Yesus, Dia pasti menolongmu dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Percayalah sungguh, percayalah sungguh percayalah. Nanti Maher berdoa untuk pembukaan.
dan bahkan kami siap Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tolong layakan kami, kuasa Tuhan yang akan mengganggu kami katakan dalam nama Tuhan. Katakan ibadahnya ini dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, silakan ya. Mari kita puji-pujian, kita nyanyikan nyanyian kesenangan di hatiku. Jadi hati harus apa? Senang, gembira ya. Nah, apapun yang terjadi, senang. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kita berdiri, kita nyanyikan Ku Tak Cemas. Ku tak cemas. Di hidupku ku tahu sahabat yang setia, yang sentiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya cerah ceria, itulah Yesus juru selamatku. Oh kasihnya besar luasnya terangnya, dengan rela Dia mati bagiku. Ku serahkan segenap jiwa dan raga, sebab itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang berjuru, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang terang. Memimpinku ke negeri yang terang. Ya, silakan. Janji Tuhan adalah penyertaan. Amin. Kalau kita bersama Tuhan tidak perlu takut. Bersama Tuhan berhasil. Amin. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian Firman-Mu berkata, Kau bersama.
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dari awal kita berdiri. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Kita tukar kepala. Tibalah waktunya Tuhan kami berdiam diri mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bisa menerangi hati yang gelap, memberi petunjuk bagi mereka yang tersesat, dan kemenangan demi kemenangan bagi yang dalam pergumulan, sampai kemenangan yang gilang gemilang. Itulah janji-Mu bagi kami. Kalau Allah berfirman, semua ada. Kalau Allah memberi perintah, semua jadi. Firman Allah tidak pernah gagal. Firman-Mu selalu berhasil dalam menolong kami, menciptakan semua kebutuhan kami, memberikan kedamaian, ketenangan di tengah goncangan dunia ini. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tiba waktunya bagi kita untuk membuka Alkitab kita. Kita dengarkan dulu firman Tuhan yang bertema masih part 2 atau bagian kedua mengenai kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Dari Amsal pasal yang ke-12 ayatnya 25.
Amsal pasal yang ke-12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, kita baca sama-sama. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi letaknya kekhawatiran itu di dalam hati. Di dalam hati. Jadi karena di dalam hati nggak kelihatan, tapi dirasa oleh diri sendiri. Kerasa kalau ada khawatir? Kerasa ya. Jadi tapi Alkitab mengatakan kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang, ya, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi perkataan yang baik itu firman Tuhan, membuat hati menjadi gembira. Nanti pulang gembira semua. Amin. Gembira, amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Ya, hati kita senang, gembira bukan karena uang banyak. Ya, bukan karena uang banyak, tapi karena nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Nama kita sudah ditulis di sorga. Kalau namanya sudah tertulis, berarti langit dan bumi hilang lenyap. Nanti kita pindah dari dunia ke sorga. Kalau belum tertulis, ya nggak selamat. Jadi ini kesempatan bagi yang belum tertulis supaya ditulis. Amin. Percaya Yesus, terima Yesus, bertobat, dibaptis, beribadah. Nanti setia nama kita akan ditulis. Israel dari Mesir ke tanah Kanan ditulis namanya. Dikasih biodah datang. Ya, sudah ditulis. Dihitung semua, makanya ada namanya kitab bilangan. Kitab bilangan, dicatat nama-nama mereka. Ya, seperti orang sekolah ditulis nama, tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, biasanya begitu ya. Nah, Israel itu ditulis, hitunglah jumlah Israel. Makanya ada kitab bilangan, penghitungan. Tapi sayang yang sampai hanya 2 orang. Berapa orang yang sampai? Berapa orang yang sampai? 2 orang. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sangat sedikit. Ya, semoga kita semua jangan sudah ditulis dihapus kembali. Tapi biarlah kita menjadi setia sampai langkah yang akhir. Sebab Alkitab mengatakan memang banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih itu yang setia. Ya, dan itu yang menang. Siapa yang dipanggil, dipilih setia, pasti menang. Coba dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 ya. Dipanggil, dipilih, setia. Itu nanti menang. Ya. Ayatnya yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Anak domba itu Tuhan Yesus. Amin. Anak domba itu apa? Tuhan Yesus. Jadi anak domba bicara soal kelemah lembutan. Amin. Beda dengan singa. Singa lemah lembut. Kalau Tuhan Yesus itu lemah lembut. Marilah kepadaku semua orang yang berletih lesu dan berbeban berat. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut. Ya, terus. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang.
yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang Ya, setia. dipanggil, dipilih, setia. Dipanggil, dipilih, setia. Kalau dalam kemah suci itu dipanggil itu halaman, dipilih ruang suci, setia ruang maha suci. Jadi Tuhan mencari yang setia. Amin. Nah, Tuhan mencari apa? Yang setia. Setia dalam perkara yang kecil. Dipercaya kecil, setia nanti dari kecil bertambah-tambah. Amin. Nah, kalau orang bisa dipercaya dalam perkara kecil, nanti bisa dipercaya dalam perkara yang besar. Ingatlah talenta yang diberikan. Ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5, ada berapa lagi? 1, ya. Nah, jadi yang 2, yang 5 berkembang kan? Nah, Tuhan berkata, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, nanti kepadamu dipercaya perkara yang besar. Jadi setia, amin. Setia. Puji Tuhan, ya, karena salah satu nama Tuhan kita adalah yang setiawan. Yang setiawan, setia. Setiawan itu setia. Ya. Semoga kita semua jadi jemaat yang setia, ya. Puji Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi kita, ya. Dia mengasihi kita sampai titik darah yang penghabisan, ya, sampai mati di atas kayu salib tanpa salah, ya. Jadi kita ini supaya jangan khawatir. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Banyaklah yang membuat manusia khawatir. Ya, sangat banyak. Ya, bukan hanya soal makan, minum, pakaian, tapi sekarang ini khawatirnya manusia takut kena pandemi. Takut kena COVID-19. Rasa takut itu wajar, namanya manusia, ya, namanya manusia. Tapi janji Tuhan kepada kita kalau kita beribadah, nanti Tuhan akan melindungi kita, ya, melindungi kita. Jadi kita sudah mendengar kisah seorang perempuan yang membungkuk. Berapa tahun? 18 tahun. 18 itu 6 tambah 6 tambah 6. 18. Itu angkanya setan. Angka apa? Angka apa? Setan. Nanti manusia kan dikasih capnya setan, ya. Di mana dikasih? Di dahi sama di tangan. 6. Ya, di apa dikasih? Cap. Ya, tapi capnya anak Tuhan adalah, ya, kita ini juga ada capnya. Dalam kitab Yesaya disebut kita ini dikasih meterai di dahi. Amin. Meterai kita adalah Roh Kudus. Apa meterai kita? Roh Kudus. Dikasih tanda milik kepunyaannya, ya. Jadi antikris kasih meterai cap 666, ya, tapi kita meterainya adalah dari Roh Kudus. Itu meterai Allah. Jadi kita semua harus penuh Roh Kudus. Amin. Harus penuh apa? Roh Kudus. Minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi saya dengan Roh-Mu yang kudus, ya. Nanti Tuhan akan memberi. Mintalah, maka nanti akan diberi. Amin. Jadi semoga kita semua mengerti bahwa Tuhan itu benar-benar ingin supaya kita nanti terangkat, ya. Jadi kita mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2.
Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati. Ya, sampai di saja ya. Jadi cari dan pikirkan perkara-perkara yang di atas, yang di sorga. Ya, jangan mikirin duit terus. Bangun pagi pikirin apa? Duit. Besok berapa duit saya dapat ya? Banyak enggak? Hari ini dapat berapa? Ternyata bisa kecewa karena melenceng, iya kan? Melenceng. Pernah melenceng? Pernah melenceng? Sering. Melenceng. Ya, Tuhan baik. Tuhan akan mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Ya. Dari kegagalan menjadi apa? Keberhasilan. Jadi memang Tuhan itu bisa mengubah, ya. Dari apa? Kegagalan menjadi keberhasilan. Stefanus berkata begini, aku melihat Yesus anak Allah berdiri. Coba ya, dalam kitab Kisah Rasul 7. Ya. Kisah Rasul 7, bagaimana Stefanus melihat Yesus anak Allah berdiri, ya. Ya. Ayat 55 boleh? Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Dalam penderitaan sedang dirajam. Sedang apa? Dirajam dengan batu. Dia melihat ke atas. Dia melihat Yesus dalam kemuliaan. Ya, ini kekuatan. Kekuatan Stefanus saat dia dirajam. Karena mempertahankan imannya. Orang yang mati martir karena Kristus. Karena mempertahankan iman. Dirajam. Diseret-seret. Ya, tapi dia bisa berkata, aku melihat Yesus anak Allah. Amin. Berdiri. Tahu artinya berdiri? Biasanya dalam Ibrani disebut Yesus itu duduk di sebelah kanan. Duduk di mana? Di sebelah kanan. Tapi ini disebut berdiri. Kalau kita menerima tamu, duduk atau berdiri? Kalau kita menerima tamu, duduk atau berdiri? Ya kan? Jadi Stefanus mengakhiri hidup. Mengakhiri hidup mati. Berpindah dari dunia ini ke sorga. Amin. Amin. Maka pintu terbuka. Yesus berdiri menyambut dia masuk sorga. Amin. 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 Stefanus pasti masuk sorga? Pasti masuk sorga. Sorga terbuka. Yesus berdiri menyambut rohnya. Stefanus masuk mana? Sorga. Jadi Stefanus di mana sekarang? Di mana sekarang? Enak ya? Enak. Sudah di mana? Di sorga. Kita masih berjuang. Masih berjuang. Ya. Udah banyak sekarang yang di sorga. Ya. Yang bentuk daging itu paling Henok, Musa, Elia, siapa lagi? Tuhan Yesus ya. Ya. Henok hidup-hidup ya. Terangkat ke surga.
Elia juga hidup. Musa kemudian mati, tapi dia sudah pernah menampakkan diri di gunung kemuliaan bersama dengan Elia, turun di gunung kemuliaan dalam bentuk daging. Nah, kalau Elia itu masih dalam bentuk roh. Dalam bentuk apa? Roh. Disebut roh orang-orang benar, tapi sudah sempurna. Coba ya sedikit saja. Ibrani 12. Ibrani 12, perhatikan. Ayatnya yang Ibrani pasal yang ke-12, boleh. Ayat 22, dan kita sedang ke sana sekarang. Berjalan, rohani kita sedang melangkah ke sana terus. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ya, penghuni surga itu Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, yang disebut 7 obor sedang menyala-nyala, 7 pelangi. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Amin. Baru 4 zat hidup, 24 tua-tua. Roh orang-orang benar yang sudah sempurna. Itu penghuni surga. Ya, terus perhatikan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Terus. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, itulah orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan. Bentuk apa? Roh. Kita ini bentuk daging. Ya, bentuk apa? Daging. Rohnya kelihatan? Pernah lihat roh? Ternyata manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kalau binatang nggak ada rohnya, ya kan? Jadi roh itu yang menghidupkan manusia. Ya, dihembuskan napas roh kehidupan, maka manusia menjadi makhluk hidup. Ya, jadi roh orang-orang yang sudah sempurna sekarang ada di surga. Ya, nah satu kali kalau sudah Tuhan Yesus datang nanti, yang mati dalam Tuhan lebih dulu bangkit. Yang mati dalam Tuhan lebih dulu bangkit. Ya, baru nanti yang hidup. Ini kita yang hidup diubah dalam sekejap mata. Dalam tubuh keubahan. Tubuh apa? Tubuh apa? Keubahan. Yang mati tubuh kebangkitan. Yang hidup tubuh apa? Tubuh keubahan. Itulah tubuh rohani. Kalau ada tubuh alamiah, pasti ada tubuh rohania. Kita sekarang mengenakan tubuh alamiah. Tubuh apa? Alam. Yang dari tanah. Makanya kembali ke tanah. Iya kan? Tapi nanti akan mengenakan tubuh yang rohani. Berasal dari sorga untuk kembali ke sorga. Amin. 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 Nah, coba sedikit supaya ada pengetahuan. Ya. 1 Korintus 15. Jangan hanya bikin lotek bisanya. Nggak tahu nanti bagaimana, caranya bagaimana, nggak tahu. Makanya harus firman Tuhannya ada pengajaran. Amin. Disertai dengan apa? Pengajaran. Ya, coba ayatnya 1 Korintus 15. Perhatikan ayatnya yang boleh. Ayat yang ke-38. Perhatikan. Tetapi Allah memberikan kepada suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Ya, manusia dagingnya beda dengan daging binatang. Kalau B2 dengan manusia beda nggak dagingnya? Ya, saya tanya pada saudara. Kalau daging manusia seperti B2, bisa-bisa nanti dia apa? Ya beda lah, ya kan? Daging manusia nggak bisa
Maka kalau daging ayam enak, daging sapi, daging domba enak. Ya, daging manusia dengan binatang beda. Ya, terus Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Dan tubuh surgawi dan ada tubuh surgawi dan ada tubuh lagi duniawi. bacanya bagus, bacanya bagus. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ya, ada tubuh apa? Surgawi. Ada tubuh duniawi. Kita sekarang mengenakan tubuh dunia dari tanah. Nanti akan mengenakan tubuh surgawi dari surga. Seperti Tuhan Yesus. Amin. Bisa nanti terbang. Kalau ini nggak bisa terbang nih. Diubah sekejap mata dulu jadi tubuh apa? Surgawi. Maka bisa terbang ke surga. Betul kan? Betul kan? Dalam sekejap mata. Berapa lama? Sekejap mata. Tanpa operasi. Langsung berubah. Ya, terus perhatikan. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Itu yang mati dalam Tuhan. Ditaburkan bangkai dari tanah. Nanti bangkit dalam tubuh rohani. Kita yang hidup diubah sekejap mata. Amin. Terus Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama. lompat saja ayatnya yang ke 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia. Namanya rahasia tidak semua orang tahu. Hanya orang-orang tertentu. Ya kan? Kalau menyampaikan rahasia bagaimana? Dibisikin kan? Rahasia ya. Rahasia. Dibisikkan. Gak ada orang, ini rahasia ya. Ya bukan rahasia tuh itu mak. Rahasia biasanya dibisikkan. Ya terus. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada sekejap mata kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Sekejap mata itu sekedip mata ya. Sekali kedip hitungan 0, sekian detik sudah berubah. Terus dalam sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. amin. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah. Dalam sekejap mata. Ini hebatnya kuasa Tuhan. Bisa mengubah sekejap mata. Ya, jadi Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi kita. Kasihnya itu kasih yang kekal. Kasih apa? Yang kekal. Ya. Jadi manusia yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya. Manusia yang lahir dari perempuan apa? Singkat umurnya, penuh kegelisahan. Ya. Ayub 14 ayat 1 udah pernah dibaca? Ayub 14 ayat 1 coba ya. Ayub 14 ayat 1. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Manusia yang lahir dari perempuan, umurnya bagaimana? Singkat. Penuh apa? Penuh apa? Gelisah. Gelisah itulah khawatir. Gelisah itu khawatir. Gelisah saya lagi khawatir saya. Kenapa? Takut corona, Kenapa? Habis duitnya, Kenapa? Aduh, saya merasanya cuman sendiri. Ya. Banyak yang membuat manusia khawatir. Ya,
Tapi Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Amin. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Percaya artinya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Apa artinya percaya? Apa artinya percaya? Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Percayakanlah masa depanmu, anak-anakmu, suamimu, istrimu, semua pekerjaanmu. Percayakan kepada Tuhan. Nanti Tuhan mengambil alih. Kalau sudah di tangan Tuhan, aman dalam tangan Tuhan. Amin. Aman. Rasa tenang. Ya, rasa tenang. Kalau sudah di dalam tangan Tuhan. Ya, jadi manusia yang lahir dari perempuan singkat, umurnya penuh apa? Penuh kegelisahan. Ya. Nah, sudah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang tidak khawatir, tidak gelisah lagi. Ya. Mari ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Yohanes berapa? Ya. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Terus Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. percaya kepada Allah. Percaya pada Yesus. Terus Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. amin. Di sorga banyak tempat tinggal. Sudah punya rumah semua ini? Belum? Belum? Nah, rumah Bapak ada tersedia. Amin. Masih kontrak, Pak Pendeta. Ya, masih kontrak? Nggak apa-apa. Ya, ingatlah Paulus saja tinggal di mana? Di kemah. Abraham tinggal di mana? Ishak tinggal di mana? Yakub tinggal di mana? Kemah. Ya. Tinggal di kemah. Pindah. Kalau rumah permanen begini bisa dibongkar-bongkar? Nggak bisa. Tapi kalau kemah bisa dibuka-buka. Ya. Jadi begitu. Itu contoh. Abraham, Ishak, Yakub tinggal di kemah. Kalau Tuhan berkata pindah. Terakhirnya pindah ke mana? Terakhirnya di mana? Surga. Jadi Abraham, Ishak, Yakub sekarang sudah di surga. Ya, sudah di surga. Jadi Tuhan itu baik. Kita datang ke sini untuk berdoa. Ya, berdoa. Tuhan sudah siap mendengar doa kita, membuka jalan bagi kita dan memberikan kita pertolongan. Jangan bimbang, jangan ragu, datang pada Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Bertahan dan kuatlah Saat pencobaan silih berganti, meskipun takkan
mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga di atas segala kesusahanmu. Mengerti tetesan air matamu, pada salib Dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuat. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. percaya Semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuat. Kita berlutut yang bisa, berlutut yang tidak bisa. Duduk aja. semua indah pada waktunya. Amin. Asal kau berpegang firman-Nya, berpegang firman-Nya, bagai emas murni bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. dan kuat. Percaya semua indah pada waktunya, Semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. berpegang firman, Bagai emas murni yang telah teruji, bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. dan kuat, Bertahan dan kuatlah. bertahan dan kuat, Bertahan dan kuatlah. bertahan dan kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari datanglah pada Yesus, hampiri Dia. Dia mengundang engkau, mari padaku semua orang yang letih, lesu, dan berpikulan berat. Aku akan memberi engkau kelegaan. Aku akan beri engkau sentosa. Dia sanggup menghapus air mata kita, sanggup membuka jalan bagi kita, sanggup menolongmu, sanggup menghapus air matamu. Haleluya, 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 haleluya. Marta dan Maria menangis dalam kesedihan, menangis dalam kesedihan
karena saudaranya Lazarus yang sudah mati terkubur 4 hari. Orang-orang datang menghibur dia, tapi dia tetap menangis. Tetap Marta menangis. Tetapi Tuhan datang padanya. Dia menghapus air matanya Maria dan Marta dengan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dibangkitkannya Lazarus, maka Marta dan Maria pun hilanglah duka citanya. Allah sanggup menghapus air mata kita sesulit apapun. Mungkin tidak secara manusia, tidak mungkin bisa selesai, tidak mungkin ada jalan keluar. Lazarus pun secara manusia tidak mungkin bisa bangkit. Tapi Tuhan bangkitkan Lazarus untuk menghapus air matanya Maria, menghapus air matanya Marta, dihapus air matanya. Begitu juga saudara yang datang hari ini, Tuhan sanggup menghapus air matamu. Haleluya, dengan menolong engkau. Apa yang tidak mungkin, mungkin bagi orang percaya, mungkin bagi Allah. Jangan kecilkan kuasa kebangkitan, jangan kecilkan kuasa pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu. Kami percaya akan Engkau. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Perbuatan yang besar pada kami Tuhan. Karena Kristus tetap sama, tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang sama bisa menolong orang-orang dalam kesusahan, melakukan perbuatan ajaib bagi setiap orang percaya. Kami yakin bagi kami masih ada mujizat Tuhan, masih ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Terimalah kedatangan kami, peluklah kami dengan tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita angkat sebuah lagu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Ku dapat dalam Yesus. ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia tak pernah tinggalkanku, Setia menopangku. setia menopangku, Berseru berharap. berseru berharap Dalam Yesus. dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Kau Tuhan Penuh kuasa. penuh kuasa, Sanggup pulihkan sanggup pulihkan keadaanku. keadaan Dalam tangan-Mu dalam tangan seluruh hidupku seluruh hidup tak akan goyah. tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan Penuh kuasa. penuh kuasa, Sanggup pulihkan sanggup pulihkan keadaanku. keadaan Dalam tangan-Mu dalam tangan seluruh hidupku seluruh hidup tak akan goyah. tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Mari yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, taruhkan tangan kirimu pada dadamu, sebutkan pergumulanmu. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Mereka datang bukan pada manusia, tapi kepada Raja di atas segala raja, kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus yang mengerti keadaan kami, yang bisa mengubah gelap menjadi terang, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, yang menghadapi pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka. Bagi yang hidupnya kacau balau akan beri ketenangan, pemulihan juga Tuhan beri kepada mereka hal-hal yang mulia seperti yang mereka dambakan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dengarlah doa mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka, ciptakan apa yang mereka perlukan. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan memberkati kebutuhanmu, Tuhan membuka jalan bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita duduk, kita nyanyikan sebuah lagu, kita jalankan persembahan sekali untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian betapa senangnya ikut Yesus. Udah? Belum? Ya, betapa senangnya ikut Yesus. Dia selalu menolongku. Senang, senang, glory, ku selalu senang.
ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran, heran, glory, ku selalu menang. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran, heran, glory, ku selalu menang. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran, heran, glory, ku selalu menang. Ya, puji Tuhan. Sambil dijalankan persembahan, kita dengarkan pengumuman. Ya, besok pendalaman Alkitab di Cimindi jam 6. Hari Sabtu remaja muda, ibadah remaja muda online. Hari jam 6 Sabtu. Hari Minggu ibadah umum di Cimindi 7.30, di sini 10.30. Selasa depan kita ada doa ya, tapi bukan puasa ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat. Kita doakan ya, ada seorang jemaat namanya Rifka ya, sedang di rumah sakit Bermius untuk menantikan kelahiran anak pertama ya, supaya Tuhan beri kelancaran, Tuhan beri pertolongan ya. Kita doakan. Ada lagi yang sakit? Oh, Pak Heri Siswanto ya. Terus ada lagi? Ya. Ya. HP saya di. Ya. Ya, siapa-siapa? Bacain aja. Ya. Oh ya. Oh, Jessica ya. Ya, Jessica. Ya, kita doakan yang sakit ya, Jessica. Ya. Ya, kita bagi berdiri. Ya. Yang menjual tanah, rumah ya, supaya beri Tuhan kirim pembelinya ya. Ya, juga yang mencari pasangan hidup, Tuhan kasih nanti yang terbaik ya. Kita berdoa. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang menjual tanah, biar Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat yang mencari pasangan hidup. Tuhan berikan pasangan hidup terang dengan terang. Itulah janji Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara kami Rifka. Kami berdoa Tuhan tolong masa persalinannya supaya bisa berjalan dengan baik, ibunya dan anaknya bisa selamat. Kami doakan tim medis yang menangani kebidanan yang menangani. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah lahir bayinya dengan selamat, tidak ada yang kurang. Kami doakan berikan normal Tuhan kelahirannya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong engkau. Kami juga berdoa buat Pak Siswanto, Mama Lydia, Opu Orin, Jessica, dan yang lain yang tidak disebut namanya, dan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada.
mengikuti ibadah ini, mengikuti doa ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kuasa Roh Kudus memberi kekuatan padamu. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pemulihan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan mereka. Masa pandemi ini juga beri kepada anak-anakmu kecukupan untuk keperluan sehari-hari. Yang masih mengontrak, beri kepada mereka. Tuhan cukupi dana biaya tempat untuk mengontrak. Dan yang masih ada cicilan, kami doakan Tuhan cukupi segala cicilan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersekolah berikan hikmat, kemampuan, dan juga kami berdoa buat bangsa negara kami, Indonesia. Bapak Presiden kami Joko Widodo, Pak Mahru Amin sebagai wakilnya, seluruh gubernur, seluruh menteri, seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, muspika, juga kepala desa, lurah, RW, RT. Tuhan berkati. Di mana kami juga beribadah, berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. TNI, Polri, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami kiri kanan, muka belakang, berkati semua. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.